so motherfucking design on right now. Assalamualaikum teman-teman, saya kali ini akan menjelaskan tentang metode gramatikal terjemah yang disusun oleh Nurajatul Ismi. Selamat menonton. Oke, latar belakangnya yaitu berbicara mengenai metode pembelajaran bahasa, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana mengetahui, memilih, dan menentukan metode yang tepat dan efektif. Hal ini dimaksudkan agar di samping pengajar mudah menyampaikan bahan ajar, juga peserta didik akan mudah untuk menerima apa yang disampaikan seorang guru. Salah dalam memilih metode, maka akan berdampak bagi tidak tercapainya tujuan yang diharapkan. Dan rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana ciri-ciri dan karakteristik metode gramatika dan terjemah. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah penyajian metode gramatika dan terjemah dalam pengajaran bahasa Arab. Dan yang ketiga, apa pengertian dari metode gramatika dan terjemah. Yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan metode gramatika dan terjemah dalam pengajaran bahasa Arab. Baik, kita akan melanjutkan tentang alur penelitian. Alur penelitian pertama yaitu melalui makalah ini kami berharap kita semua mampu mengetahui pengertian. Alur kedua, melalui makalah ini kami berharap kita semua mampu mengetahui karakteristik. Dan alur ketiga, langkah-langkah penyajian dan kelebihan dan kekurangan serta evaluasi dari metode gramatika dan terjemahan dalam pengajaran bahasa Arab. Oke, kita masuk ke dalam inti pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian metode gramatika dan terjemah. Metode gramatika dan terjemah ini merupakan hasil karya dari pemikiran beberapa orang sarjana Jerman, yaitu Johann Sebastian Thacker, Karl Post, S. Ollendorff, dan Johann Meidinger. Metode ini cukup mendominasi pengajaran bahasa asing di daratan Eropa dari tahun 1840-an hingga tahun 1940-an. Baik, kita akan melanjutkan. Pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri karakteristik metode gramatika dan terjemah. Dari pelajaran terdiri atas buku nahu, kamus atau daftar kata dan teks baca. Tata bahasa disajikan secara deduktif, yaitu dimulai dengan menyajikan kaidah yang diikuti dengan contoh serta dijelaskan panjang dan lebar. Kosakata diberikan dalam bentuk kamus dwibahasa atau daftar kosakata beserta terjemah. Peran guru aktif sebagai penyaji materi dan peran peserta didik pasif sebagai penerima materi. Baik, kita akan lanjut ke langkah-langkah metode gramatika dan terjemah. Langkah-langkahnya yaitu kegiatan pembelajaran diawali oleh guru dengan mengucapkan beberapa kosakata. Peserta didik menghafalkan kosakata. Dan selanjutnya, guru menjelaskan maknanya dengan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Peserta didik mencatat kata-kata baru pada saat guru membacakan terjemahannya. Langkah-langkah berikutnya yaitu guru menggunakan bahasa Indonesia untuk menyuruh beberapa orang peserta didik membaca bahan bacaan pilihan buku dengan suara nyaring, dan guru memperbaiki kesalahan peserta didik. Apabila terdapat kesalahan dalam membacanya, peserta didik melanjutkan bacaannya tanpa mengulangi koreksi yang disampaikan oleh guru. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kelebihan metode gramatikal terjemah. Kelebihan metode ini yaitu 1. Dapat digunakan di kelas-kelas dengan jumlah murid yang sangat banyak. Yang kedua, peserta didik sangat menguasai kemampuan membaca bahasa Arab. Dan yang ketiga, cocok bagi tingkat kemampuan peserta didik. Lanjut, kita akan membahas tentang kekurangan metode gramatikal terjemah. Kekurangan metode ini yaitu 1. Para peserta didik hanya kuat dalam kemampuan membaca dan penguasaan tata bahasa, tetapi lemah dalam kemampuan mendengar, berbicara, dan menulis. Dan yang kedua, qawaid yang dipelajari dengan hafalan seringkali kurang memberi pemahaman terhadap qawaid. Yang ketiga, bahasa yang dipelajari cenderung bahasa klasik sehingga ada kemungkinan sudah tidak dipakai di zaman modern. Baik, penutupan pembahasan kali ini, saya akan menyimpulkan beberapa yang saya sudah jelaskan. Kesimpulan dalam pembahasan kali ini yaitu metode gramatika dan terjemah sangat menekankan pembelajaran pada kosakata dan tata bahasa.
Keterampilan membaca dan menulis adalah keterampilan yang diutamakan dalam pelajaran bahasa tulisan lebih diutamakan daripada bahasa lisan. Karena itulah, kemudian para peserta didik mempelajarinya. Bahan pelajaran bahasa disusun berdasarkan urutan tata bahasa pada bahasa sasaran atau bahasa Arab. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya dalam pembahasan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.